Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi tentang bedah konten TikTok affiliate. Kali ini yang ingin saya bedah akun teman saya sendiri. Jadi beliau itu ngomong ke saya kalau dia itu udah bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate. Dan saya itu nggak full cek akunnya teman-teman ya. Cuman tahu username-nya aja, dan kita akan coba cek seperti apa akun yang dia buat sehingga dia itu bisa mendapatkan profit ataupun keuntungan buat dia sendiri. Nah, di video ini ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama itu tentang analisis data, jadi data penghasilan, omset, dan yang lainnya kita akan bahas juga di video ini. Yang keduanya kita akan riset kontennya seperti apa, yang mungkin nanti kedepannya bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman kalau itu dianggap sebagai nilai positif ya. Tapi kalau misalkan nilainya itu negatif, kontennya maksud saya teman-teman bisa skip. Dan yang terakhir kita akan coba untuk bedah konsep yang dia buat. Apakah konsepnya itu soft selling, storytelling, ataupun durasinya itu lebih dari 1 menit. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk akunnya seperti ini, dan untuk pengikutnya sekitaran 2000-an teman-teman ya. Nah, ini untuk bio-nya, setelan jas, belajar, dan celana formal termurah, bisa COD dan gratis ongkir. Di sini sudah kelihatan kalau teman saya ini mempromosikan produknya itu lebih ke passion pria teman-teman ya, passion pria yang kebutuhannya mungkin untuk para pekerja ya, kayak pekerja perkantoran dan yang lainnya. Nah, itu target market dia. Nah, kita akan lihat untuk datanya itu seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari sisi grafik teman-teman, nah di sini itu lebih dari 2 bulanan kalau nggak salah ya, ini bulan 5 sampai bulan 8. Kalau kita coba cek di sini dari tahun 2023 ya, sama sih. Ya, iya betul. Berarti nggak nyampe 1 tahun akunnya udah bisa mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu segini teman-teman tuh. 9 jutaan ini untuk penghasilannya, 9 juta dan 1 juta itu per hari. Ya, itu lumayan banget untuk omsetnya ya. Berarti kalau misalkan 10%-an produknya, berarti dia itu bakalan dapat 100.000 lebih ya. Dan ini dia itu mendapatkan pengikut sekitaran 177 dalam waktu 16 hari terakhirnya ya. Nah, terus kita akan coba scroll ke bawah. Di sini nggak ada data live streaming, artinya teman saya ini nggak main live streaming untuk mempromosikan produknya. Jadi dia itu fokus main di bagian video saja. Nah, dari sini kita udah ketahuan kalau dia itu lebih nge-push di video. Jadi dia itu nggak dapat sumber dari live streaming ya, trafficnya. Oke, kita coba scroll ke bawah lagi. Di sini ada videonya. Nah, videonya itu seperti ini. Di sini untuk durasinya itu lebih ke 18 detikan, teman-teman ya. Jadi nggak nyampe durasinya itu sekitaran 30 detik ataupun 1 menit, itu enggak. Dan untuk konten yang viral ataupun konten yang bisa ngasilin keuntungan buat dia itu seperti ini kontennya. Nanti kita akan coba cek lewat akun TikTok, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu di bagian sininya ya. Nah, ini dia ditontonnya itu sekitaran 7 ribuan. Dan di sini untuk pendapatannya itu sekitaran 6 jutaan. Tuh, ya seperti ini. Oke, dari sini kita udah ketahuan teman-teman ya, dari poin yang pertama. Untuk datanya dia itu main trafficnya di video, jadi nggak main di live streaming. Dan untuk pendapatannya, kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya tuh, per harinya itu 1 juta, berarti dia itu dapat komisi sekitaran 100.000. Kita hitungnya itu kotor dulu teman-teman ya. Maksud kotor itu anggaplah produk ini tuh komisinya 10%-an kayak gitu ya. Dan kita akan coba untuk lihat kontennya seperti apa, konten yang dia buat. Oke, kita akan masuk dulu ke TikTok teman-teman ya. Oke, di sini sudah masuk ke akun TikToknya. Pengikutnya benar 2000-an teman-teman ya, bukan 12.000. Ini yang 12.000-nya itu like-nya. Dan di sini kita akan lihat untuk kontennya. Ada satu konten yang mungkin FYP. Ini contohnya, kita akan coba lihat. Oke, di sini udah tahu lah teman-teman ya, untuk konsep kontennya itu dia itu main spam. Jadi main spam itu dia nggak main video real, bukan maksudnya itu lebih ke ngambil nyomot dari salah satu aplikasi Cina teman-teman ya, terus dia itu upload lagi ke sini. Intinya dia itu main video Cina ya. Nah, dari video Cina dia itu bisa mendapatkan penghasilan yang sekiranya itu cukup bagus. Nanti akan saya coba untuk ambil sebuah kesimpulan baik dan buruknya ngambil video Cina menurut saya pribadi ya. Oke, nah terus di sini dia itu menggunakan suara Google, bukan Google sih, lebihnya itu suara robot teman-teman ya. Jadi untuk promosinya dia itu nggak pakai teks, teksnya cuman nyantumin kalau harganya itu 229 ribuan. Dan value-nya itu keuntungannya maksud saya di bagian celananya, yaitu celana itu premium. Tuh, kurang lebihnya seperti ini. Ya, bisa teman-teman lihat. Oke, tuh. Ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita cek juga untuk beberapa produknya seperti ini.
Ini juga sama. Tuh. Tuh, ya. Jadi sama teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat sampai bawah semuanya itu videonya adalah video Cina ya. Jadi di sini kita udah ambil kesimpulan kalau konten yang dia buat itu bukan konten original, tapi lebih ngambil dari video ataupun dari aplikasi yang ada di Cina. Kalau nggak salah itu Douyin teman-teman ya. Nah dia itu nyomot terus dia itu langsung upload ke sini. Kalau misalkan video seperti ini itu lebih simple dan lebih mudah. Kenapa? Karena kita nggak perlu mikirin tentang konsep, tentang lighting, tentang transisi. Kita cuman nyomot aja, terus kita cuman ngedit pakai effect di Capcut. Biasanya kayak gitu. Ya, terus diupload langsung. Nah, soal traffic itu udah pasti. Trafficnya itu nggak bakalan bisa naik ke angka sekitaran 100.000 untuk setiap video yang diupload dari aplikasi Douyin itu, teman-teman ya. Hanya ada beberapa video saja yang mungkin bisa naik ataupun yang bisa up. Ya tergantung kitanya bikin konsepnya dan tergantung kitanya untuk menambahkan hashtag, terus caption dan yang lainnya. Nah kurang lebihnya di situ ya kalau menurut saya pribadi. Kalau misalkan saya lihat untuk videonya, ini konten TikTok affiliate-nya itu nggak ada yang mentok di angka 200-an ya. Kalau lihat dari bawah teman-temannya tuh, karena di sini beberapa videonya itu hampir secara keseluruhan itu FYP. Ada yang 112.000 gitu kan, ada yang 61.000, ada yang 16.000 juga, ada yang 59.000. Tapi kalau misalkan kita lihat ke atas teman-teman ya, di sini videonya itu mulai agak sedikit turun teman-teman ya. Nah jadi di sini kita udah ambil kesimpulan kalau kontennya itu dia itu ngambil dari aplikasi Douyin. Terus gimana caranya bedah konsepnya? Bedah konsepnya ini menurut saya itu dia itu mainnya itu di copywriting teman-teman ya. Jadi di bagian teksnya. Contohnya yang ini. Ya tuh. Jadi mainnya itu di bagian teks ini, di bagian atasnya teman-temannya tuh. Ada saku dalam, 3 saku depan. Ya tuh, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk konsepnya dia itu bikin seperti ini. Jadi bukan main yang namanya itu tentang transisi ataupun yang lainnya, tapi lebih main di copywriting ya, di bagian teks videonya. Itu sudah saya bahas sih sebelumnya di short video saya. Kalau misalkan durasi 1 menit itu ada 3 tipe ataupun 3 elemen penting yang bisa kita tambahkan agar video itu bisa menarik. Nah dari sini mungkin kita udah tahu teman-teman ya kalau akun teman saya ini bagus. Menurut saya bagus. Kenapa? Karena ya mainnya itu main simple, main upload gitu kan, main spam. Nah kita ngomongin masalah kekurangan dari konten video Cina. Apa sih kekurangannya? Kalau misalkan kekurangannya itu udah pasti teman-teman ya, kita bakalan stuck kalau video yang sudah kita ambil ataupun yang sudah kita comot dari akun seller yang ada di Cina itu nggak ada lagi, kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi kecuali ganti niche teman-teman ya, ataupun ganti produk. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan videonya banyak itu masih bisa diupload. Nah terus apalagi nih kekurangannya? Nah pernah teman saya yang memiliki akun ini, dia itu ngobrol kalau sekarang itu TikTok itu lebih ketat. Jadi setiap diupload videonya yang dulu aman teman-teman ya, misalkan yang ini nih, dia itu nunjukin video yang ini kalau nggak salah. Nah video yang ini dia itu aman awalnya. Setelah diklik nggak ada yang namanya itu keranjang kuning. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ini nggak ada keranjang kuning sama sekali. Kenapa? Karena dihapus. Alasan dihapusnya kenapa? Karena videonya itu tidak sesuai dengan produk yang dipasarkan. Padahal katanya awalnya ataupun sebelum ada pelanggaran itu aman-aman aja. Pendapatannya itu naik teman-teman ya. Karena ada pelanggaran tersebut maka pendapatan yang dia dapat itu anjlok teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat dulu untuk beberapa videonya. Yang ini ada teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah ini juga ada. Ini juga ada. Nah ini juga ada, yang ini nggak ada, yang ini ada. Dan kalau misalkan kita perhatikan, view yang besar teman-temannya di angka 100.000 ke atas itu tiba-tiba langsung dinonaktifkan si keranjang kuningnya. Ya contohnya yang ini kan, kalau yang 4.000, 3.000, 2.000 itu masih aman. Coba kita lihat yang bagian atas ya, apakah ini masih aman ataupun tidak. Kita lihat, nah ini masih ada teman-teman ya, dan yang ini juga masih ada. Jadi intinya kalau misalkan video yang di angka 100.000-an view ya FYP lah intinya, itu mungkin lambat laun ke depannya itu bisa aja kena pelanggaran. Ya sebulan 2 bulan mungkin masih aman ya, kita bisa mendapatkan komisi yang cukup besar. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau pendapatan tersebut itu bisa anjlok karena peraturan yang sudah ditetapkan oleh TikTok. Dan saya yakin TikTok juga itu bakalan terus update tentang peraturan. Nah terus kesimpulannya gimana nih tentang video Cina seperti ini? Kalau tanggapan saya pribadi tentang video Cina ini mungkin sepatutnya kita coba untuk hindari terlebih dahulu dan jangan dijadikan sebagai akun utama. Nah ini mungkin kalau misalkan teman-teman mau coba lah kayak gimana sih kita main video Cina itu, apakah
penghasilannya itu bakalan gede ataupun tidak. Itu jadikan aja akunnya itu sebagai sampingan. Akun utamanya itu coba teman-teman itu yang konsepnya itu soft selling ataupun yang storytelling. Karena menurut saya konten seperti itu lebih aman teman-teman ya dibandingkan dengan konten yang upload seperti ini. Coba sekarang bayangkan aja kalau misalkan pengguna affiliate di Indonesia kan banyak ya. Terus dia itu mempromosikan video yang seperti ini. Jadi udah pada tahu kalau misalkan cara simple main affiliate di TikTok itu menggunakan video Cina. Nah, pasti banyak nyari informasi tentang gimana sih caranya download video Cina terus upload di TikTok itu kayak gimana. Setelah coba untuk dicek pasti tahu teman-teman ya. Dan pastinya beberapa orang yang hanya tahu produk umum itu akan mencari produk-produk yang sekiranya dia itu bakalan diupload. Maksudnya itu videonya bakal diupload ke TikTok yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ini, kemeja teman-teman ya. Bayangkan kalau misalkan ada 500 pengguna yang mencari ataupun yang download video seperti ini. Nah, video seperti ini videonya sama ya, terus transisinya sama, durasinya juga sama. Cuman yang membedakan mungkin di bagian caption, di bagian akun, dan di bagian copywritingnya. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti keanggapnya itu adalah akun spam, teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu untuk jawab pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.